Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wakemot. Waduh, kisah-kisah dari Wakemot selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah dari Wakemot kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang berasal dari desa Cikuning, Lebak, Banten, yang mana setelah berbekal ilmu gaib, waduh ilmu gaib apa nih ya yang dia dapati dari Abah Amir, dia pergi merantau ke kota Bogor dan berprofesi menjadi tukang bubur ayam. Nah, apa yang terjadi setelah dia merantau ke kota Bogor? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Berhoror. Kisah tukang bubur ayam di kota Bogor. Kabut tipis selalu turun lebih cepat di desa Cikuning, Kabupaten Lebak, Banten. Desa yang terletak di kaki perbukitan Banten ini tidak pernah benar-benar ramai setelah matahari tenggelam. Jalanan aspal yang bolong-bolong hanya diterangi lampu teras rumah warga yang redup. Disinilah Dadang menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dadang baru menginjak usia 20 tahun. Tubuhnya tegap karena sering mengangkat keranjang hasil bumi milik warga. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah. Sebagai tukang ojek pengkolan di pertigaan desa, Dadang dikenal oleh hampir seluruh warga Cikuning. Dari mulai ibu-ibu yang pulang pergi ke pasar Gajruk, anak-anak sekolah, hingga para sesepuh desa, semua menyukai dan mengenal Dadang. Dia supel, mudah bergaul, tidak pernah memilih-milih teman, dan ringan tangan jika ada warga yang membutuhkan bantuannya. Ayah dan ibunya hanyalah seorang petani penggarap lahan milik orang lain, hidup pas-pasan di sebuah rumah panggung bambu yang berada di pinggiran sawah. Rumah yang sudah mulai miring di bagian belakangnya. Namun, di balik tawa remahnya, saat nongkrong di pangkalan atau saat berkumpul di pos ronda, ada badai yang berkecamuk di dalam kepala Dadang. Setiap sore tiba dan pangkalan ojek mulai sepi, Dadang biasanya pergi ke pinggiran desa untuk mencuci motornya. Di sanalah Dadang sering duduk termenung di atas motor bebek tuanya yang sering mogok. Dia menatap langit-langit kosong sambil melamun. Dadang lelah hidup miskin. Dia bosan melihat ibunya harus berhutang ke warung tetangga hanya untuk membeli ikan asin atau sayuran. Dia muak melihat ayahnya yang terus memegang cangkul meskipun punggungnya sudah bungkuk dimakan usia. Di dalam hatinya ada ambisi besar yang terpendam. Dadang ingin kaya raya. Dia ingin membuat orang tuanya bangga dan bahagia. Dia ingin mengenakan pakaian bagus, memamerkan mobil atau motor terbaru mahal, dan mengkilap di depan teman-temannya, hingga membuat semua warga desa tercengang melihat keberhasilannya. Gengsi pemuda 20 tahunan itu terus meronta-ronta di dalam dada. Malam itu, jarum jam sudah melewati pukul 12. Dadang baru saja selesai merapikan kartu gaplek yang sebelumnya ia mainkan bersama pemuda lain di pos ronda. "Dang, saya mau pulang. Kamu mau nginep di rumah saya?" tanya Usup kepada Dadang. "Oh iya Sup, tunggu sebentar ya. Saya rapiin ini dulu.
jawab Dadang sambil merapikan tikar yang sebelumnya dijadikan alas duduk. Malam itu, alih-alih pulang ke rumah orang tuanya yang pengap, Dadang memilih berjalan kaki bersama Usup menuju rumah sahabatnya itu. Usup adalah teman sejak kecil. Rumah Usup sudah seperti rumah kedua bagi Dadang. Orang tua Usup bahkan sudah menganggap Dadang seperti anak sendiri, saking seringnya menginap. Dadang sampai memiliki kamar sendiri di bagian depan rumah Usup. Sebuah kamar kecil dengan kasur lapuk tanpa dipan yang aromanya sudah sangat dihafal. Jalanan desa Cikuning sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok yang bersautan. "Yang, kamu gak ada niatan buat pergi merantau?" tanya Usup membuka percakapan. "Saya bingung, mau ngerantau kemana? Gak ada yang bisa saya ikutin di kota," jawab Dadang datar. "Kalau saya mau pengen ngerantau, tapi kalau saya pergi gak ada yang jagain Abah sama Umi," tegas Usup. "Kamu majan kemana-mana, Sup. Hidup di kampung juga kamu mah udah cukup dari si Abah," timpal Dadang. "Ya gak begitu juga tuh, Dang. Saya juga butuh buat tabungan nikah nanti," sambung Usup sambil mengisap rokok yang sudah hampir sampai kapasnya. "Itu mah masih lama, gak usah kamu pikirin dulu," jawab Dadang sambil menyenggol bahu Usup. Namun dalam hati Dadang sangat merasa tersayat. Usup yang orang tuanya memiliki kekayaan saja masih berpikir ke arah sana, sedangkan dia yang hanya anak petani miskin tidak bisa berbuat apa-apa, menyerah pada keadaan. Percakapan dan candaan mereka akhirnya terhenti setelah sampai di depan rumah Usup yang berada di ujung desa. Dari luar masih terlihat lampu ruang tengah masih menyala, menandakan bahwa orang tua Usup belum tidur. "Kamu mau langsung tidur, Dang?" tanya Usup sambil membuka pintu pagar rumahnya. "Belum, Sup. Masih belum terlalu ngantuk. Paling tidur-tiduran dulu di dalam," jawab Dadang sambil menguap kecil. Rumah Usup tergolong cukup besar di desa itu. Dindingnya sudah tembok setengah badan, sisanya anyaman bambu yang kokoh. Namun ada satu hal yang membuat rumah ini berbeda dari rumah-rumah warga lainnya: keberadaan Abah Amir yang merupakan ayah kandung Usup. Di desa Cikuning dan sekitarnya, nama Abah Amir tidak asing lagi di telinga warga desa, bahkan satu kecamatan. Pria tua berkumis tebal dengan rambut yang sebagian besar sudah memutih itu dikenal sebagai orang sakti. Desas-desus di kalangan warga menyebutkan bahwa Abah Amir memiliki beberapa piaraan macan gaib yang mendiami Gunung Aspan. Macan-macan itu bukan jenis hewan yang dikurung di dalam kandang besi di halaman rumah, melainkan harimau loreng besar yang bergerak liar di hutan gunung. Anehnya, setiap malam Jumat, beberapa ekor macan berbulu lebat itu sering terlihat turun dari gunung dan diam berjongkok di halaman luas rumah Abah Amir. Banyak warga desa yang kebetulan melintas tengah malam melihat fenomena mengerikan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Siluet binatang buas berukuran besar duduk tenang di bawah pohon nangka dan pohon jambu di dekat pagar. Namun karena tidak pernah ada satupun kejadian warga diganggu, dikejar, atau diterkam oleh macan-macan tersebut, warga desa lama-kelamaan terbiasa. Jarak yang dekat saat berpapasan tak lagi memicu kepanikan. Mereka menganggapnya sebagai penjaga gaib keluarga Abah Amir. Saat Dadang dan Usup melangkah masuk melalui pintu depan, lampu ruang tengah ternyata masih menyala terang. Suara statis dari televisi tabung berukuran 21 inci terdengar memecah keheningan malam. Di depan televisi, Abah Amir sedang duduk santai di kursi sofa kecil di sisi dinding dengan kedua kaki ditekuk ke arah paha.
Beliau sedang asyik menonton acara berita malam yang menyiarkan perkembangan situasi politik dan kriminal di ibu kota. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun mata pria tua itu masih tampak awas, tidak menunjukkan tanda-tanda kantuk sedikit pun. Aroma asap tembakau dari rokok kretek yang dihisapnya mengepul, memenuhi ruangan tengah dengan bau cengkih yang pekat. Usup yang sudah sangat mengantuk hanya menyapa ayahnya sekilas. "Bah, belum tidur?" Usup langsung ke kamarnya. Ya, Abah Amir hanya mengangguk tanpa. "Bah, belum tidur?" Usup langsung ke kamar. Ya, Abah Amir hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar kaca. "Dang, kamu mau tidur di sini? Kamar saya apa kamar depan?" tanya Usup kepada Dadang. Kamar depan aja, Usup." "Ya udah, kalau gitu saya duluan ya." Usup segera melangkah masuk ke kamarnya di bagian belakang dan menutup pintu, meninggalkan Dadang yang masih berdiri canggung di ambang pintu ruang tengah. Dadang tidak langsung masuk ke kamarnya di bagian depan. Entah mengapa matanya tertarik melihat berita yang sedang ditayangkan di televisi. Dia berjalan pelan, lalu duduk di atas tikar pandan, mengambil jarak sekitar 1 meter di samping Abah Amir. Layar televisi menampilkan gambar seorang laki-laki yang wajahnya disamarkan, digiring oleh petugas kepolisian setelah tertangkap operasi penggerebekan sabung ayam. Tumpukan uang pecahan 10.000 sampai 100.000 yang diperlihatkan di layar kaca sebagai barang bukti. Dadang menatap tumpukan uang itu tanpa berkedip. Di dalam otaknya, kalkulasi liar langsung berjalan. Abah Amir menghembuskan asap rokok kuat-kuat ke udara. Matanya tajam melirik ke arah televisi. Lalu ia berdecak sambil menggelengkan kepala. "Goblok, usaha kau nanggung, duitnya nggak seberapa," ucap Abah Amir datar. "Munrek bodas-bodas sekali, munrek hidung-hidung sekalian, tong nanggung," lanjut Abah Amir. Suaranya berat dan serak bergema di ruangan yang sepi itu. Dadang yang sedang melamun sedikit kaget mendengar komentar yang keluar dari mulut orang tua itu. Dia menoleh ke arah Abah Amir, mengira pria tua itu sedang bercanda. Namun wajah Abah Amir tampak sangat serius, menatap lurus ke arah layar televisi yang mulai menampilkan jeda iklan. Suasana kembali senyap. Selama beberapa detik hanya menyisakan suara jangkrik dari luar dinding bambu. "Main dari mana tadi?" tanya Abah Amir pada Dadang sambil mematikan rokok di tangannya ke atas asbak. "Biasa, Bah, main gaple di pos ronda," jawab Dadang dengan nada sopan. "Gimana ngojeknya tadi siang? Rame?" tanya Abah Amir lagi. "Sepi, Bah, ada juga cuma bisa buat beli bensin sama rokok aja," jawab Dadang sedikit memelas. "Ya, namanya di kampung, Dang. Sepi mah wajar. Yang penting kamu tetap semangat dan ikhtiar. Yang pada kerja merantau di kota juga banyak yang ngeluh," ucap Abah Amir sedikit memberi nasihat pada Dadang. "Iya, Bah, saya juga mau merantau, tapi bingung mau ikut siapa. Ikut Mang Herman anak Abah, belum ada lowongan yang cocok buat saya," jawab Dadang kembali memelas. Oh iya, Bah, saya mau minta wapek atau doa, Bah, biar ojek saya rame lagi," ucap Dadang yang terlontar begitu saja. "Emang kamu mau?" tanya Abah Amir. Belum sempat Dadang menjawab, Abah Amir kembali melanjutkan. "Abah takutnya kamu tidak siap dan tidak kuat." Mendengar perkataan itu, Dadang lemas. Dia berniat pamit masuk ke kamarnya, namun tiba-tiba Abah Amir memutar tubuhnya menghadap langsung ke arah Dadang. Mata tua yang hitam itu menatap lekat-lekat ke dalam mata Dadang seolah bisa membaca seluruh pikiran kotor dan ambisi yang sejak tadi berkecamuk di kepala pemuda itu. "Kamu mau ilmu buat menghilang, Dang?"
Tanya Abah Amir dengan nada suara yang sangat santai, seolah sedang menawarkan secangkir kopi hitam hangat di pos ronda. Dadang tertegun, tenggorokannya mendadak kering. Dia tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan keluar dari mulut seorang Abah Amir yang disegani. Menghilang. Pikiran Dadang langsung melesat kemana-mana. Otak mudanya yang polos belum tahu arah tujuan hidup yang benar. Jika dia bisa menghilang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Dan dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau memang kamu mau, Abah bisa kasih sekarang. Lanjut Abah Amir lagi. Nada suaranya tidak berubah, tetap tenang dan penuh penekanan yang dingin. Dadang menelan ludah. Rasa takut sempat berdesir di tengkuknya mengingat cerita-cerita mistis tentang kesaktian pria di hadapannya ini. Sifatnya yang polos dan merasa tertantang membuat dadanya membusung. Meskipun ia tidak tahu ilmu itu nanti akan digunakan untuk apa. Mau bah? Dadang mau. Jawab Dadang mantap tanpa ragu sedikit pun. Abah Amir tersenyum tipis. Sebuah senyum misterius yang membuat bulu kuduk Dadang berdiri. Pria tua itu meminum kopinya yang tersisa setengah gelas lalu bangkit berdiri. Ikut Abah ke kamar belakang, perintahnya. Abah Amir berjalan di depan, melangkah pelan menyusuri lorong tengah rumah yang remang-remang. Dadang mengikuti dari belakang dengan jantung berdegup kencang. Langkah kaki mereka hampir tidak bersuara di atas lantai semen yang dingin. Mereka menuju ke sebuah kamar paling belakang. Ruangan yang selama ini selalu dikunci rapat dan tidak pernah dimasuki oleh siapapun, bahkan oleh Usup sendiri. Ketika Abah Amir membuka pintu kayu yang berdiri, aroma ruangan itu langsung menyengat hidung Dadang. Bau apek, wangi kemenyan yang samar, dan udara pengap yang dingin seolah sudah mengendap di sana selama bertahun-tahun. Di dalam kamar hanya ada sebuah lampu 5 watt kecil yang menyala temaram, sebuah cermin tua yang buram, dan 2 buah kursi kayu tanpa sandaran di tengah-tengahnya. Duduk di kursi itu, Dang, perintah Abah Amir sambil menunjuk ke salah satu kursi kayu. Suaranya terdengar lebih berat di dalam ruangan yang sempit itu. Dadang menurut. Dia duduk dengan kaku, sementara Abah Amir berjalan memutari kursi dan berdiri tepat di belakang punggung pemuda itu. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, bahkan suara jangkrik dari luar rumah pun seolah lenyap seketika. Tentangkan kedua tanganmu ke depan, Dang. Tutup kedua mata kamu, perintah Abah Amir dengan nada datar namun penuh wibawa. Dadang menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran di dada. Dia merentangkan kedua tangannya lurus ke arah depan. Perlahan, ia memejamkan mata. Kegelapan total langsung menyelimutinya. Ulah lompat, ulah sihir. Apapun yang datang, kamu jangan takut. Tahan sekuat tenaga, bisik Abah Amir tepat di dekat telinga Dadang. Abah Amir menepuk punggung Dadang dengan satu pukulan telapak tangan yang keras. Seketika itu juga, seisi ruangan seolah bergetar di dalam kepala Dadang. Udara di sekitaran mendadak berubah drastis. Bau parutan kelapa busuk, aroma amis yang pekat, dan bau tanah kuburan yang basah setelah diguyur hujan langsung menusuk indera penciumannya hingga membuatnya mual. Bersamaan dengan itu, kedua lengan Dadang yang sedang merentang mendadak terasa luar biasa berat, seolah-olah ada sebatang pohon berukuran besar yang diletakkan di tangannya. Otot-otot lengannya menegang, menahan beban gaib yang sangat dingin. Buka mata kamu, Dang. Siapkan mentalmu, perintah Abah Amir lagi
Saat Dadang membuka kelopak matanya, jantungnya seakan berhenti berdetak, seluruh badannya kaku, membeku oleh rasa ngeri yang teramat sangat. Tepat di atas kedua tangan yang merentang, membujur sesosok mayat yang dibungkus kain kafan putih lusuh yang penuh dengan bercak tanah merah kering. Sosok itu adalah Pocong. Kepalanya yang terikat tepat berada di dekat dada Dadang karena ukurannya tidak terlalu panjang. Melalui celah kain kafan yang terbuka di bagian wajah, Dadang bisa melihat kulit yang hitam membusuk, pipi yang berlubang, dan sepasang mata kosong yang menatap lurus ke arahnya dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Bau busuk dari makhluk itu membuat kepala Dadang pusing. Dadang gemetar hebat, nyalinya hampir ciut, dan dia ingin menjerit sekeras-kerasnya sambil melemparkan beban itu. Namun tangan Abah Amir mencengkram pundaknya sangat kuat, mengunci tubuh Dadang agar tidak bergerak. "Tenang, jangan takut. Sekarang buka semua tali pocong itu pakai gigi kamu. Dimulai dari tali bagian atas kepala," perintah Abah Amir dingin tanpa ampun. Dadang tidak punya pilihan lain antara rasa takut mati atau keinginan kuat untuk mengubah nasib. Dadang memilih mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dengan bibir bergetar, dia mendekatkan wajahnya ke arah kepala makhluk tersebut. Rasa dingin yang menjalar dari kain kafan itu terasa nyata saat kulit wajahnya berpapasan dengan hawa gaib sang mayat. Dadang membuka mulutnya, lalu menggigit tali kain kafan di atas kepala pocong itu. Tekstur kainnya kasar, terasa asin dan meninggalkan rasa tanah yang pekat di lidahnya. Dia menarik tali itu dengan giginya hingga ikatan pertamanya lepas. Satu persatu, Dadang menggerakkan kepalanya ke bawah, menggigit dan melepaskan tali di bagian leher, dada, lutut, hingga tali terakhir di bagian ujung kaki. Setiap kali satu tali terlepas, sosok pocong itu terasa semakin ringan di tangannya, hingga akhirnya setelah tali kelima terlepas, kain kafan itu tampak mengempis dan kosong. "Tutup mata kamu lagi, Dang," ucap Abah Amir. Dep, punggung Dadang kembali ditepuk untuk kedua kalinya. Saat itu juga bau busuk dan hawa dingin yang mencekam lenyap dari ruangan. Suara jangkrik dari luar rumah kembali terdengar, dan udara di kamar terasa normal. Dadang terengah-engah, keringat dingin bercucuran membasahi seluruh kaos yang dipakainya. Tubuhnya lemas, seolah habis berlari berkilo-kilometer. Dadang masih kebingungan dan dipenuhi rasa tidak percaya dengan kejadian mistis yang baru saja dialaminya. Dia mengira itu semua hanya halusinasi akibat ketakutan. Namun, saat dia menunduk melihat ke arah lantai semen di bawah kakinya, matanya terbelalak. Di sana tergeletak 5 helai tali kain kafan berwarna putih kusam yang masih menyisakan rontokan tanah kuburan. Dari situlah Dadang sadar ritual itu benar-benar nyata. Abah Amir memungut kelima tali tersebut, lalu mengajak Dadang kembali ke ruang tamu. Di bawah penerangan lampu TV yang masih menyala, Abah Amir menyerahkan selai tali kafan kepada Dadang, sementara 4 helai sisanya disimpan oleh Abah Amir di dalam genggamannya sendiri. "Ini pegang sama kamu," kata Abah Amir sambil menyerahkan selembar tali putih itu. "Tali ini, kalau kamu pakai, akan membuat diri kamu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Berjalanlah di depan orang, mereka tidak akan sadar. Tapi saat tali ini tidak kamu pakai dan kamu simpan, siapapun orang yang melihat kamu akan merasa takut, segan, dan menaruh hormat sama kamu." Dadang menerima tali itu dengan tangan gemetar. "Tapi ingat, ada syaratnya lagi," lanjut Abah Amir dengan pandangan yang menusuk. "Kamu harus puasa 5 hari berturut-turut, dimulai dari besok.
Dan kamu juga harus membeli 5 helai tali kain kafan yang baru di pasar untuk mengganti tali yang kamu copot tadi. Serahkan tali baru itu ke Abah setelah puasa kamu selesai. Dadang mengangguk cepat. Baik, Bah, Dadang akan laksanakan. Dan satu lagi pantangan yang paling besar, Dang. Abah Amir memperingatkan dengan nada yang sangat serius. Waktu kamu sedang menggunakan ilmu menghilang ini, jangan sampai tubuh kamu terkena air, walaupun hanya setetes. Kalau dilanggar, ilmunya luntur seketika. Abah Amir kemudian menunjukkan cara penggunaannya. Tali kain kafan itu harus diikatkan melingkar di bagian perut tepat di atas pusar. Dadang menggenggam erat tali pusaka tersebut. Malam itu, di dalam rembang rumah Abah Amir, benih kegelapan telah tertanam di hati Dadang. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana caranya menjadi tukang ojek yang sukses, melainkan sudah membayangkan hal-hal besar apa yang bisa dia ambil dari dunia ini dengan selembar tali di tangannya. 3 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan di kamar belakang Abah Amir. Kehidupan membawa Dadang jauh dari ketenangan desa Cikuning. Kini dia mengadu nasib di kota Bogor, menempati sebuah kamar kontrakan sempit berdinding triplek di kawasan padat penduduk di dekat Pasar Anyar. Keseharian Dadang berubah total. Setiap subuh, saat udara kota masih menusuk tulang, dia sudah harus bangun untuk memanaskan dandang bubur ayam. Ya, Dadang menjadi tukang bubur ayam keliling. Dengan kaos oblong yang sudah pudar dan sepasang sandal jepit, dia memikul beban kayu berat di pundaknya, berjalan kaki berkilo-kilometer, menyusuri gang-gang sempit dan perumahan warga sambil mengetuk mangkuk beling. Bubur ayam, teriaknya setiap hari hingga tenggorokannya serak. Namun, hasil dari memeras keringat itu jauh dari kata cukup. Penghasilan dari berjualan bubur sangat kecil. Harga bahan pokok seperti beras, daging ayam, dan minyak goreng yang terus melonjak seringkali membuat Dadang tekor. Bukannya untung, dia justru harus menutupi modal dari sisa tabungannya yang makin menipis. Kondisi keuangan yang seret ini diperparah oleh tekanan dari kampung halaman. Lewat telepon seluler miliknya, ibunya sering menangis menceritakan penderitaan di desa. Atap rumah panggung mereka sudah bocor di mana-mana dan sang ayah sudah sering sakit-sakitan sehingga tak lagi bisa menggarap sawah orang. Dadang, kalau ada rezeki lebih, kirim buat emak dan bapak di kampung ya. Ucapan ibunya itu selalu terngiang bagai hantaman godam di kepala Dadang. Frustasi dan rasa malu perlahan membakar kewarasan Dadang. Setiap kali ada teman sekampung atau sesama perantau yang tidak sengaja berpapasan dan bertanya tentang pekerjaannya di kota, Dadang selalu berbohong. Dia menutupinya dengan gengsi teramat besar. Dia selalu mengaku bekerja sebagai karyawan di sebuah toko kain besar atau menjadi perantara proyek demi menjaga harga diri. Namun, puncak dari segala rasa sakit hati Dadang terjadi di pertengahan tahun ketiga merantau. Sebuah kabar dari desa Cikuning datang bak petir di siang bolong. Neng Lilis, gadis pujaan hatinya sejak remaja, wanita yang selalu menjadi penyemangatnya saat memikul dandang bubur yang berat, telah memilih untuk menikah dengan lelaki lain. Lelaki itu adalah anak dari kepala desa Cikuning yang kaya raya, yang punya beberapa petak sawah luas dan mobil pribadi. Dadang terduduk lemas di lantai kontrakannya. Malam itu, surat undangan berwarna merah jambu yang dikirimkan temannya lewat pesan singkat ditatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dada Dadang terasa sesak, perih bercampur amarah meluap-luap. Kunaon nasib orang kieu-kieu teuing? Bisik Dadang getir merutuki kemiskinannya.
Sakit hati, ditinggal nikah, tekanan ekonomi keluarga dan rasa lelah menjadi orang miskin akhirnya memicu kegelapan di dalam dirinya. Dadang bangkit dari lantai. Dia berjalan menuju sebuah lemari pakaian plastik di sudut kamar. Di bagian paling bawah, di balik lipatan baju-baju kumalnya, Dadang meraih sebuah bungkusan kain hitam kecil, dan ketika bungkusan itu dibuka, selembar tali kain kafan putih yang mulai kusam dan kaku tampak tergeletak. Ya, itu adalah tali pocong pemberian Abah Amir yang selama 3 tahun ini tidak pernah ia sentuh karena rasa takut. Namun malam ini, ketakutan itu seolah mati, tergantikan oleh dendam pada kemiskinan. Dadang melepas kaos oblongnya hingga telanjang dada, menyisakan celana pendek hitam yang dipakainya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia melingkarkan tali kafan itu di perutnya, tepat di atas pusar, lalu mengikatnya dengan simpul mati sesuai petunjuk Abah Amir 3 tahun lalu. Seketika itu juga, bulu kuduk Dadang berdiri. Suhu di dalam kamar kontrakannya mendadak turun drastis hingga membuat nafasnya mengembus uap tipis. Bau tanah kuburan yang basah samar-samar kembali memenuhi ruangan Dadang. Membalikan badannya, melangkah pelan menuju sebuah cermin rias murah yang menggantung di dinding triplek. Jantungnya berdegup kencang memompa darah. Dia berdiri tepat di depan cermin, lalu membuka matanya lebar-lebar. Kedua mata Dadang terbelalak sempurna. Ya, di depan cermin itu tidak terlihat apa-apa. Kamar kontrakan yang berantakan terlihat jelas di dalam pantulan kaca, tetapi sosok dirinya, tubuhnya, wajahnya, celana pendeknya sama sekali tidak ada di sana. Dadang melambaikan tangannya ke depan cermin, kosong. Ya, dia benar-benar telah menghilang dari pandangan dunia. Rasa takut yang semula menyelimuti Dadang mendadak lenyap, berganti dengan perasaan berkuasa luar biasa. Dia menyeringai. Di dalam ketidakterlihatannya, ilmu dari Abah Amir terbukti nyata. 3 hari berlalu tanpa membuang waktu. Malam itu, Dadang memutuskan untuk melancarkan aksi pertamanya. Targetnya sudah ia tentukan sejak beberapa hari lalu saat memikul dagangan buburnya. Sebuah konter telepon seluler di ujung jalan besar yang biasanya sangat ramai, tetapi sudah 2 hari ini tutup karena pemiliknya sedang pulang kampung. Dadang berjalan keluar dari kontrakannya di tengah malam buta. Dia melewati beberapa tetangga kontrakan yang sedang mengobrol di teras, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menoleh atau menyadari kehadirannya. Dadang benar-benar tak terlihat. Sesampainya di depan konter ponsel tersebut, Dadang mengamati situasi sekeliling yang sepi. Dia melihat ke bagian atas bangunan toko dan menemukan sebuah celah sempit, sebuah ventilasi udara di atas pintu besi yang hanya ditutupi kawat nyamuk tipis. Dengan gerakan yang lincah dan tanpa suara, Dadang memanjat tiang di samping ruko. Dia merobek kawat nyamuk itu dengan jemarinya, lalu meliukan tubuhnya yang tegap menyusup masuk melalui celah sempit tersebut bagai selembar kain yang ditarik. Begitu kedua kakinya menapak di dalam lantai toko yang gelap, Dadang langsung bergerak cepat. Dia membongkar laci kasir, mengambil tumpukan uang tunai, lalu memasukkan belasan ponsel pintar terbaru serta beberapa unit laptop ke dalam sebuah karung besar yang sudah ia siapkan sejak dari kontrakan. Malam itu, Dadang pulang ke kontrakannya dengan membawa jarahan senilai puluhan juta rupiah. Saat melepas ikatan tali di perutnya di depan cermin, wujudnya kembali seketika. Dadang menatap tumpukan uang dan barang elektronik di atas kasur kapuknya dengan mata berbinar. Rasa bersalahnya sebagai pemuda polos dari desa telah menguap sepenuhnya. Malam itu,
tukang bubur ayam yang miskin telah mati. Lahirlah seorang penjahat gaib yang siap menantang dunia. Sejak malam pembuktian di konter handphone itu, kehidupan Dadang berubah seperti roda yang berputar cepat. Aksi kriminalnya berkembang menjadi sangat rapi dan profesional. Dadang bukan lagi pemuda ceroboh yang mencuri karena panik. Dia bermutasi menjadi seorang perampok yang penuh perhitungan. Dadang menerapkan aturan ketat untuk dirinya sendiri demi menjaga keamanan. Dia hanya beraksi 1 minggu sekali, biasanya di paruh waktu antara pukul 2 hingga 3 dini hari saat manusia berada di titik tidur paling lelap. Wilayah operasinya pun selalu berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan kecurigaan polisi. Minggu ini dia beraksi di Bogor Barat. Minggu depan dia sudah berpindah ke wilayah Cibinong. Lalu bulan berikutnya merambah ke pinggiran Jakarta. Sebelum melancarkan aksinya, Dadang selalu melakukan survei target dengan matang. Selama berhari-hari dia berpura-pura berjualan bubur ayam. Dia memetakan letak kamera pengawas, mencari titik lemah bangunan, dan yang paling penting, mencari celah kecil seperti ventilasi udara atau lubang pembuangan angin di bagian dapur rumah target. Berkat tubuhnya yang fleksibel dari pengaruh ilmu gaib dari tali pocong itu, celah sekecil apapun bisa ia masuki dengan mudah. Konter handphone, warung grosir, rumah mewah milik pengusaha, hingga gudang elektronik, semua berhasil dia bobol tanpa meninggalkan jejak kerusakan pada pintu utama. Pemilik rumah selalu mendapati barang-barang mereka hilang secara misterius di pagi hari, sementara semua pintu dan jendela masih terkunci rapat dari dalam. Polisi dibuat pusing 7 keliling oleh laporan-laporan pencurian aneh ini yang mereka sebut sebagai aksi maling sakti. Hanya dalam waktu 3 bulan, Dadang telah menjelma menjadi sosok yang luar biasa kaya. Dan saat itulah dia memulai sandiwara besarnya di desa Cikuning. Dadang pulang ke kampung halamannya tidak lagi menggunakan angkot, melainkan dengan mengendarai sebuah mobil SUV hitam keluaran terbaru yang mengkilap. Pakaiannya necis, jam tangannya mahal, dan dompetnya tebal berisi lembaran uang ratusan ribu. Ibunya menangis haru melihat keberhasilan anak sulungnya, sementara sang ayah hanya bisa melongo melihat tumpukan uang yang diberikan Dadang untuk merenovasi rumah mereka menjadi rumah tembok paling megah di desa itu. Warga desa Cikuning gempar. Di warung-warung kopi dan pangkalan ojek, nama Dadang menjadi buah bibir. Namun tidak ada satupun warga yang menaruh curiga dari mana asal kekayaan instan tersebut. Di mata warga desa, Dadang adalah contoh nyata pemuda yang sukses luar biasa karena keras berjualan bubur ayam di kota besar. Kedok itu berjalan sangat sempurna karena sifat Dadang yang tetap supel dan ramah ketika ia pulang ke desa. Bahkan untuk memperkuat sandiwaranya sekaligus mencuci uang hasil jarahan, Dadang mengajak beberapa anak muda pengangguran di desanya untuk ikut merantau ke kota Bogor. "Kamu ikut aja sama saya ke kota, nanti saya modalin jualan bubur," kata Dadang kepada para pemuda desa dengan gaya seorang bos besar yang dermawan di pos ronda. Dia juga mengajak Usup sahabatnya untuk ikut dengannya, namun Usup menolak karena harus menjaga uminya yang sudah tua, apalagi setelah kematian Abah Amir 2 tahun lalu membuat uminya kesepian. Mendengar itu, Dadang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun orang tua Usup sudah seperti orang tuanya. Beberapa waktu berlalu di kota Bogor. Dadang memang membelikan mereka gerobak dan modal untuk berjualan bubur ayam. Para pemuda desa itu bekerja keras siang dan malam, menyetorkan keuntungan kepada Dadang tanpa pernah tahu bahwa bisnis bubur ayam itu hanyalah tameng. Sementara anak buahnya kepanasan di jalanan mendorong gerobak,
sang bos besar mendulang jutaan rupiah di malam hari dengan cara menjarah rumah-rumah mewah milik orang kaya. Di tahun berikutnya, kejayaan Dadang berada di puncak. Rumah orang tuanya kini sudah menjadi rumah 2 lantai dengan pilar-pilar beton yang megah. Di garasi rumahnya bertengger sebuah mobil mewah dan 2 motor sport mahal. Siapapun yang melihat Dadang sekarang akan langsung menaruh hormat dan segan, persis seperti apa yang dikatakan Abah Amir. Saat tali kafan itu tidak dipakai dan disimpan, aura magisnya membuat Dadang tampak berwibawa di mata manusia. Keberhasilan ini membuat Dadang berhasil memikat hati seorang gadis paling cantik di desa tetangga. Anak dari seorang juragan kayu terpandang yang kaya raya. Proses lamaran itu berjalan lancar tanpa hambatan, karena sang juragan kayu tentu saja tidak akan menolak menantu kaya raya seperti Dadang yang dikenal sebagai pengusaha bubur ayam yang sukses. Pesta pernikahan megah yang akan menyembelih 3 ekor sapi sudah direncanakan, tinggal menghitung bulan. Dadang merasa dirinya telah memenangkan kehidupan. Dia telah berhasil membalaskan dendam masa lalunya pada kemiskinan dan rasa sakit hati. Namun, di atas puncak kejayaan yang berkilau itu, Dadang lupa bahwa setiap ilmu hitam akan selalu menuntut bayaran dan setiap kesombongan selalu berjalan beriringan dengan petaka. Malam itu, langit kota Bogor tertutup awan hitam yang pekat, menciptakan atmosfer yang sangat gelap dan sunyi. Sesuai jadwal mingguannya, Dadang kembali bersiap untuk melakukan aksi penjarahan. Targetnya kali ini adalah sebuah rumah mewah berlantai 2 di kawasan perumahan elit Baranang Siang. Rumah itu milik seorang pengusaha emas yang kabarnya menyimpan banyak berangkas uang tunai di dalam kamarnya. Di dalam kamar kontrakannya yang kini sudah berubah menjadi rumah kontrakan eksklusif, Dadang menanggalkan seluruh pakaiannya. Dia mengikat selembar tali kafan putih kusam itu di perutnya erat. Seketika bayangannya lenyap dari cermin. Dia tersenyum sombong, merasa malam ini akan menjadi malam biasa yang mudah sebelum dia melangsungkan pernikahannya di kampung halaman. Dadang berangkat menembus kegelapan malam. Dengan kemampuan menghilangnya, dia dengan mudah melintasi pos penjagaan satpam perumahan yang ketat. Sesampainya di rumah target, Dadang memutari bangunan luas itu dan menemukan sebuah celah kecil di bagian belakang rumah. Ada sebuah jendela ventilasi di bagian kamar mandi yang kacanya sedikit terbuka. Dengan keahlian yang sudah terasah selama bertahun-tahun, Dadang memanjat dinding rumah melalui pipa air, lalu meliukan tubuhnya menyusup masuk lewat celah jendela tersebut. Dia mendarat di lantai kamar mandi tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Dadang melangkah keluar dari kamar mandi, masuk ke dalam area koridor lantai 2 yang gelap gulita. Langkah kakinya yang telanjang bergerak perlahan di atas lantai granit yang dingin. Dia menuju ke kamar utama, tempat di mana pengusaha emas itu dan istrinya sedang tertidur terlelap di atas ranjang besar mereka yang nyaman. Suara dengkuran halus sang pemilik rumah menandakan situasi aman. Dadang mendekati sebuah meja rias besar di sudut kamar. Di sana terletak beberapa perhiasan emas dan sebuah dompet tebal yang diletakkan begitu saja. Tangan Dadang bergerak cepat memasukkan barang-barang berharga itu ke dalam kantong kain yang dibawanya. Namun, karena rasa percaya diri yang berlebihan dan kesombongan yang sudah menumpuk di kepalanya selama bertahun-tahun, Dadang menjadi kurang waspada saat dia hendak berbalik untuk menuju lemari pakaian tempat penyimpanan berangkas. Si lengannya tanpa sengaja menyenggol sebuah benda yang diletakkan di atas meja kecil di samping tempat tidur. Benda itu
adalah sebuah gelas beling berukuran besar yang penuh berisi air putih, sisa minum pemilik rumah sebelum tidur. Prang! Suara gelas beling yang jatuh dan hancur berkeping-keping di atas lantai granit terdengar sangat nyaring, memecah keningan malam. Namun, suara pecahan beling itu bukan masalah utama bagi Dadang. Petaka yang sesungguhnya adalah ketika air putih dari dalam gelas yang tumpah itu memercik ke udara dan sebagian besarnya langsung mengenai bagian pergelangan kaki hingga punggung kaki kanan Dadang. Cerup! Dadang merasakan sensasi panas yang luar biasa terbakar di kulit kakinya yang terkena air, seolah-olah ia baru saja diguyur oleh cairan asam yang pekat. Detik itu juga ingatan Dadang melesat kembali ke malam beberapa tahun yang lalu di rumah Abah Amir. Kalimat peringatan dari orang sakti itu terngiang jelas di telinganya. "Ulah ke Bandungan, Kucai. Jangan sampai tubuh kamu terkena air walau hanya setetes. Kalau dilanggar, ilmunya luntur seketika." Kepanikan menyerang Dadang. Rasa panas membakar itu menjalar dengan cepat dari ujung kakinya ke atas di dalam kegelapan kamar. Efek tak kasat mata dari tali kain kafan itu luntur seketika dari bawah ke atas, perlahan tapi pasti dimulai dari kaki. Perutnya yang diikat tali kafan, dadanya, hingga wajahnya kembali mewujud ke dunia nyata. Suara pecahan gelas yang nyaring langsung membuat pemilik rumah, sang pengusaha emas, tersentak dari tidurnya. Pria itu menyalakan lampu saklar di samping tempat tidurnya. Seketika itu juga kamar mewah itu menjadi terang benderang. Sang pemilik rumah dan istrinya berteriak histeris. Alangkah terkejutnya mereka melihat sesosok pria asing yang sedang berdiri kaku di dalam kamar mereka. Pria itu hanya mengenakan celana pendek hitam bertelanjang dada dengan tubuh dipenuhi keringat dingin. Dan yang paling mencurigakan adalah sebuah tali kain putih lusuh melingkar erat di bagian perutnya. Di tangan pria itu ada sebuah kantong kain berisi perhiasan mereka. "Maling!" teriak sang pengusaha emas sekeras-kerasnya sambil bangkit dari ranjang, meraih sebuah tongkat besi di sudut kamar. Dadang yang panik mencoba berlari menuju jendela untuk kabur, tetapi rasa panas membakar di kakinya membuat langkahnya pincang dan lambat. Pemilik rumah berhasil mengejar dan menghantamkan tongkat besi itu tepat ke punggung Dadang hingga ia tersungkur di lantai. Teriakan histeris dari dalam rumah mewah itu langsung memancing reaksi dari para satpam perumahan dan warga sekitar yang sedang ronda malam. Dalam waktu singkat, rumah itu sudah dikepung. Dadang yang sudah lepas tak lagi bisa menghilang atau melawan. Dia diseret keluar halaman rumah di bawah guyuran lampu seter warga. Masa yang geram melihat aksi pencurian itu langsung menghadiahi Dadang dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Wajahnya yang biasa tersenyum ramah di kampung kini babak belur berlumuran darah. Tali kafan di perutnya ditarik paksa oleh warga hingga putus, menyisakan Dadang yang merintih kesakitan di atas tanah. Bersamaan dengan putusnya tali itu, seluruh kejayaan, kemewahan, dan sandiwara yang dibangun Dadang selama bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Beberapa bulan kemudian, persidangan digelar di pengadilan negeri. Kedok Dadang sebagai pengusaha bubur ayam sukses terbongkar sepenuhnya di depan publik, membuat orang tua dan seluruh warga desa Cikuning, Lebak, Banten shock dan menanggung malu teramat sangat. Juragan Gayu langsung membatalkan rencana pernikahan anak gadisnya dengan Dadang. Dadang, pemuda 20 tahunan yang dulu supel dan disukai banyak orang, kini duduk di kursi pesakitan mengenakan rompi tahanan. Hakim mengetok palu dengan keras, menjatuhkan vonis 7 tahun penjara atas rentetan kasus pencurian pemberatan yang dilakukannya. Saat petugas menggiringnya masuk ke dalam sel tahanan yang gelap dan dingin, Dadang hanya bisa menatap tangannya yang kosong, menangisi ketamakan hatinya hingga berakhir di balik jeruji besi.
Kini, hari-hari Dadang dihabiskan di dalam sel tahanan meratapi nasibnya di balik penyesalan. Namun, apakah Dadang akan kembali menjadi penjahat setelah semuanya hancur ataukah dia akan bertaubat? Biarlah waktu yang menjawab, karena hati manusia tidak ada yang pernah tahu. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya, keren banget kan. Waduh, Pak Kemot. Ini horor banget ya, menurut saya horornya pada saat ritual itu. Jadi begini teman-teman, tangannya merentang atau maksudnya begini. Jadi dia tangannya suruh diem begini nih sama Abah Amir si Dadang ya. Nah setelah dia begini atau begini ya, pokoknya begini lah ya. Itu tiba-tiba di sini terbujur kaku sosok pocong teman-teman. Dan bayangin coba dia harus ngelepasin talinya pakai mulut dia. Ih, ngeri banget ya. Mungkin kalau orang yang nggak punya tekad yang kuat nggak bakal berani. Kalau saya begini, udah langsung kabur saya udah pasti ya kan. Ada pocong dan baunya busuk, mukanya nyeremin kelihatan banget di depan mata. Tapi di sini bagaimana Dadang dengan tekad yang kuat akhirnya berhasil membuka beberapa, total berada berapa sih 5 kalau nggak salah ya tali pocong itu. Dan satu dijadikan jimat, yang mana yang satunya itu diikatkan di perut melilit. Nah setelah memakai itu, setelah menjalankan puasa dan ritual lain, nggak kelihatan langsung tuh. Wah seru banget ya. Mungkin di sini kalau saya lihat, selain dia tidak kelihatan, apa yang melekat di tubuhnya jadi nggak kelihatan ya. Karena dia kan pakai celana tuh. Masa celananya kelihatan, orang yang nggak ada kan nggak mungkin. Dan dia juga ketika dia menggondol karung tuh, berarti karungnya juga nggak kelihatan. Nah di sini yang saya sesalkan, sudah dijelaskan kan Dadang punya rumah megah 2 lantai, di garasinya ada mobil mewah, ada motor sport tuh, berarti kan paling nggak asetnya udah miliaran ya teman-teman ya. Harusnya udah stop dong Dadang. Anda masih nambah lagi aja. Jadi ketika harusnya udah banyak gitu, dia bener-bener jualan bubur aja, toh juga udah punya anak buah. Ngapain Anda mesti ngerampok lagi, pengen nikah lagi. Orang-orang kan banyak yang bilang ya ketika pengen nikah tuh ya hawanya beda. Ya di sini akhirnya kena di hari sialnya. Pantangannya nggak boleh kena air dan dia kena air dan akhirnya dipukulin hingga akhirnya diserahkan ke pihak yang berwajib. Dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata Dadang mengakui bahwa tidak hanya sekali saja hingga pada akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Waduh, tapi di endingnya ada kata-kata nih ya dari Wakemot. Apakah Dadang setelah keluar dari penjara dia akan bertaubat atau dia melakukan ritual gila lainnya? Mudah-mudahan ada lanjutannya, maksudnya berseri ya, karena Dadang di sini jelas sudah punya pengalaman yang cukup mumpuni dalam hal gaib. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Wakemot dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype, jangan lupa diklik dan boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.